lagi nih? Ada Sampai ke ujung sini kan banyak jalan nih, WC umum nih, lengkap nih, modern tapi sambil merawat budaya, merawat. Ini nyewa lah, dagangnya nyewa. Apa yang paling enaknya sih? Ramah anak ini lah, permainan banyak lah. Di awal gitu. Walaupun kan? ya apa? Areal baru lah. Dan dari kita tuh salah satu bentuk itu kan ya ini tidak menebang langsung budaya alam gitu ya. Iya. Jadi konsep latihan itu seperti itu sebenarnya. Mana lagi? Baik. Tidak itu. Kulinernya apa yang ini? Bro, ada asik bakar-bakaran kali. Aromanya. Pak lanjut jalan lo, Pak. Lagi asik nunggu, Pak. Oh, angkringan DGO. Kayaknya enak, sedap. DGO. Jangan lupa berkunjung di sini. Kita coba nongkrong dulu di Taman Kota Hijau Kota Kasongan, Kabupaten Katingan. Di sini cukup viral sih untuk wisata di Kabupaten Katingan karena memang nuansa yang ditawarkan itu cukup bagus dan lagi konsep antara wisata kuliner dan alamnya itu terpadu sangat bagus gitu. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa warung yang menjajakan berbagai makanan dan minuman. Kemudian suasananya juga cukup bagus sih. Aksesnya juga cukup dekat. Itu berada di pinggiran jalan protokol lintas provinsi yang ada di Kabupaten Katingan. Dimana di sini dari pengunjung dari berbagai daerah bisa langsung datang ke sini tanpa memikirkan ribetnya parkir, karena di sini sudah ada pengelola parkirnya sendiri. Ratusan mobil bisa menampung, lahan parkirnya bisa menampung ratusan mobil dan motor gitu. Jadi cukup strategis. Makanya ini ada satu teman saya dari Kasongan, mungkin nanti akan membicarakan masalah potensinya di sini dan latar belakang kenapa sih jadi di Kasongan ada konsep wisata kuliner yang dipadukan dengan alam yang cukup bagus seperti ini. Ya, Bung Rahmat, siap, bisa dijelaskan Bang terkait keberadaan taman apa namanya? Taman Hijau. Taman Hijau ya. Iya. Dulu perkembangannya nggak sebagus ini kan? Nggak sebagus ini. Nah, sejak kapan nih konsep kuliner mulai dimasukkan di Taman Hijau ini? Sejak Indonesia mengalami krismon ya, bisa kita katakan krisis moneter itu. Nah, terkait program-program pemerintah pusat kan ada yang bagaimana caranya meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, jadi pemerintah setempat di sini punya inisiatif gagasan untuk meningkatkan perekonomian dengan membangun. Salah satunya adalah membentuk wisata kuliner di Taman Hijau Kasongan khususnya. Terkait konsep yang mengapa sih dia demikian desainnya dan macam-macamnya di kayak ala-ala hutan gitu ya. Ya memang tujuan kita, slogan di Kasongan kan adalah kota hijau ya. Nah, inilah salah satu bentuk kita menjaga kelestarian alam kita. Di situ. Jadi vegetasinya ini nggak dipotong gitu lah. Iya. Tapi bangunan yang baru ini yang mengadaptasi dengan pepohonan yang ada gitu ya. Jadi bangunan-bangunan ini yang mengikuti dengan warna-warna di sini gitu kan. Terus bagaimana dan pohon yang ada tidak ditebang, tidak ada pembabatan dan lain-lain. Jadi itulah bentuk salah satu cara-cara kita di Katingan untuk merawat alam kita. Jadi
Kalau kita wisata ke sini, baik itu siang maupun malam tetap teduh ya, Iya, tetap teduh. karena ada pohon alami ya. Bagus sih. Sementara yang ngelola tempat kuliner ini siapa nih? Diserahkan ke pemerintah kah atau swasta? Ini pemerintah sih. Pemerintah. Pemerintah. Ini Kak, terkait apa namanya? Sekarang kan di Taman Hijau Kasongan sudah punya wisata kuliner nih. Nah, Kakak sendiri selaku pedagang di sini, responnya seperti apa? Kalau responnya sangat baik sekali ya, kalau misalnya untuk masyarakat kayak kami pedagang ini sangat baik sekali responnya. Yang pertama untuk meningkatkan ekonomi kami juga sebenarnya. Dan juga di sini juga pengunjungnya sangat banyak sekali kalau tiap hari itu. Jadi untuk penjualan cukup lumayan lah. Ya lumayan. Kalau untuk hari-hari libur jumlah pengunjung seperti apa nih? Kalau untuk hari libur mungkin kalau bisa itu sekitar 500-an orang. Waduh. Hari Minggu, Sabtu dan Jumat itu lumayan banyak kok. Karena ini kan wisata kuliner. Jadi harus semua orang mungkin cari makanan terus waktu libur. Yang berkunjung ke sini sepengetahuan Kakak, selain orang Kasongan dari luar daerah juga ada ya? Ada dari Palangkaraya, dari Sampit dan Pekalongan. Karena saat ini kalau untuk wisata kuliner kita di Kasongan ini lagi viral Kak. Lagi viral di Facebook, di YouTube juga, di Instagram juga masih banyak yang tahu. Jadi banyak yang berkunjung sini dari Palangkaraya, dari Banjarmasin juga ada. Kalau jam operasionalnya sendiri nih, dibuka jam berapa sampai tutupnya jam berapa? Ya, biasanya masing-masing sih setiap pemilik warung, setiap itu biasanya sekitar dari jam 8 atau jam 6 pagi sudah buka mereka sampai jam 9 malam, ada juga yang sampai jam 12 malam. Karena kalau angkringan seperti kami biasanya sampai jam 11 malam. Karena banyak anak mudanya. Jadi sekarang untuk Taman Hijau ini salah satu alternatif ya sekarang untuk orang mencari makanan, minuman gitu ya. Jadi jumlah pengunjungnya cukup banyak gitu. Nah, terkait harapan sendiri nih selaku pedagang untuk kelanjutannya atau masa depan dari Taman Hijau ini, harapan dari Kakak selaku pedagang seperti apa nih? Kalau saya selaku pedagang, harapan saya itu kalau bisa pemerintah daerah lebih menata lagi taman ini seperti itu, lebih dikelola lagi seperti misalnya tempat duduk ini mungkin diperbanyak lagi seperti itu kan. Kalau bisa kan kayak payung-payungnya ini diperbanyak lagi, kalau bisa ditambah lagi permainan-permainan yang lebih banyak lagi supaya dari luar daerah, karena kita kan terkait COVID-19 ini jadi pemulihan ekonomi ini yang pertama untuk pemerintah daerah juga sebenarnya supaya lebih terpulih lagi ekonominya. Dan harapan kami juga sebagai selaku pedagang kalau bisa bangunan-bangunannya lebih ditata lebih baik lagi gitu untuk dikelola lah seperti itu dari pemerintah daerah, karena ini kan masih belum gitu, masih banyak yang kurang. Nah, ya Kak, dengan Kakak siapa namanya? Dengan Lirik. Lirik ya? Iya. Nah gini Kak, saya kan tadi ada jalan-jalan nih di Kasongan, terus ada yang baru nih kayaknya di Kasongan. Iya. Khususnya apa namanya wisata kuliner yang dipadukan dengan Taman Hijau. Nah, menurut Kakak nih selaku orang Kasongan gitu kan, dengan adanya wisata kuliner ini, tanggapan Kakak seperti apa? Tanggapan aku sih ya pribadi bagus ya. Karena ada sudah tempat nongki buat anak muda, pertama buat kami yang pulang kerja kan butuh istirahat, butuh tempat nongki gitu. Dari sebelum-sebelumnya belum ada kan, ya sekarang udah lumayan ya ada peningkatan gitu di kota Kasongan ini. Ya syukurlah. Jadi agak lebih rame gitu Iya, ya kotanya. agak udah lumayan rame gitu. Pengunjung juga udah mulai banyak gitu. Nah, sejak dibuka sampai sekarang Kakak sudah berapa kali nih mengunjungi Itu sana? udah berapa kali ya sini, udah lebih ya, yang 5 kali sudah. Lumayan. Kalau Biasanya kalau di sini Kakak pesan apa nih biasanya? kalau biasanya aku angkringan situ. Angkringan. Iya. Itu favorit banget. Favorit. Iya. Nah, nih menurut Kakak selaku pelanggan di sini, kedepannya kira-kira apa yang kurang nih dengan tempat kita ini? Yang kurangnya apa ya? Kalau bisa ya tamannya ya. Taman. Ya, terus di sini kayaknya kurang ya, kurang tempat ini juga ya. Oh, Kayaknya buat nongkrong kayak- gini ya, kursi kan gitu. biasa ngantri kalau
Kalau terkait ininya Kak, apa namanya keindahannya, maksudnya kayak kembang atau bunga gitu. Oh, perlu segala kembang. Betul. Banyak pasukan. Jadi menurut Kakak selaku orang Kasungan perlu nggak nih merekomendasikan kepada kawan-kawan kita yang di luar daerah untuk datang ke sini? Perlu banget. Iya, biar nyobain gitu. Nggak bakalan nyesel gitu. Nggak bakalan nyesal. Oke teman-teman, makasih banyak ya sudah menonton video ini.